sesuai kemampuannya. Sehingga nanti para ustaz jangan melewatkan waktu untuk menyuruh anak-anak menulis. Jangan sampai nanti karena banyak yang pinter nulis pakai laptop tapi tidak bisa pakai buku. Jangan sampai sesuatu itu. Nah, dari sini dapat kita mengambil suatu pelajaran ada 4 perkara. Kemudian dari kemampuannya untuk menulis setelah tangannya gerak tangan ini adalah disertai oleh sifat khusus. Kemudian sampai kepada adanya kecenderungan untuk melihat alam gaib melewati alam-alam syahadah. Sehingga diibaratkan oleh beliau satu alam gaib ini akan dapat dilihat lewat ventilasi alam syahadah. Di dalam kitab Awwaluddin ya, kecil kitab itu, dia mengatakan apa? Idza ra'aita kasyamsi fashhad. Kalau kau melihat matahari, saksikan. Ketika kita lihat matahari, apa yang kita saksikan? Allah. Di balik yang kita lihat itu ada yang gaib. Orang-orang tua kita, apapun yang dia ingat, dia bergetar di bumi. Kenapa? Karena dia ingat Allah. Ini fenomena yang kita lihat. Kita baca Al-Quran, kita anggap biasa saja Al-Quran itu. Padahal di balik Al-Quran ini Allah yang mempunyai firman. Itu yang menyebabkan Rasulullah ketika membaca Al-Quran, itu yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib ketika membaca Al-Quran, itu yang menyebabkan Umar bin Khattab. Al-Quran sebenarnya menggigil. Karena apa? Di balik Al-Quran ini Allah. Sementara kita lihat sekarang ada anak kita bawa kitab tafsir di pantatnya ditaruh. Padahal ketika kita lihat ini firman Allah, kita harus ingat kepada Allah yang punya firman. Itu yang menyebabkan Rasulullah menggigil. Itu yang menyebabkan Umar bin Khattab sambil bergetar. Panggung tempatnya berpidato itu ketika dia baca Al-Quran. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dan apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Sekaligus tubuhnya bergetar. Nah ini yang kadang-kadang menyebabkan bahwa Al-Quran yang dibaca tidak sampai diibaratkan. Sampai diibaratkan hanya di ujung lidah saja. Bagaimana dia akan bergetar? Bagaimana dia akan menggigil? Maka alam gaib itu akan dapat dilihat daripada ventilasi kecil. Ventilasi itu kan kalau ada pagar-pagar rumah, kemudian ada masuk sinar matahari, kemudian di sinar matahari masuk itu ada molekul. Ada molekul, apakah dia itu merupakan satu atom, proton, neutron atau elektron yang termasuk ya di dalam fisika kuantum. Kalau di UIN Jogja ada kegiatan mereka namanya kuantum. Kuantum itu adalah diinspirasi dengan fisika kuantum bagi para mahasiswa yang jurusan fisika di UIN Jogja dan di Malang. Nah, fisika kuantum ini adalah mengajarkan para mahasiswa untuk melihat alam-alam sagir, alam-alam kecil. Karena semua kata mereka yang makro ini berasal daripada yang mikro. Alam kubro itu berasal dari alam sugro. Jadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dukhon dengan dukhon. Dukhon itu kan asap. Asap ini terdiri dari atas 4 yang kecil-kecil itu, atom, kemudian proton, neutron dan elektron. Ini alam-alam sugro. Dukhon disebut oleh Al-Quran. Wa yadukhon itu. Kemudian alam gaib dapat dilihat berada di balik alam syahadah.
Artinya dari alam syahadah ini kita dapat mempelajari hakikat di balik alam syahadah ada alam gaib. Makanya Allah menyebut lebih dahulu alladzina yu'minuna bil ghaibi dengan secara kifah di awal surat Al-Baqarah itu. Karena begitu orang percaya terhadap barang gaib, maka percaya yang hadir, yang syahadat itu lebih gampang. Makanya didahulukan. Kemudian ditafsirkan dalam lain alimul ghaib wa syahadah. Dia yang tahu yang gaib dan tahu yang hadir. Kesemua ini tidak ada yang terpisah. Semuanya musalsal. Dia beranti-ranti. Ranti-rantinya itu sampailah kepada Nur Muhammad. Baik yang syahadah maupun yang gaib. Di dalam diri kita, kalau semua material yang ada di dalam diri kita, mulai dari kulit sampai kepada anatomi dalam yang terlihat jantung, hati, empedu, limpa, kemudian itu ada ginjal, ada usus, ada urat, ada sel, ada segala macam. Itu anatomi yang lebih dalam, semuanya material. Tetapi di baliknya material itu ada anatomi yang gaib. Itu yang mengupas dia adalah para ahli tasawuf. Mulai daripada latifah. Latifah itu kan ada 7. Ada namanya latifah qalbu. Di sini dia latifah qalbu. Kemudian ada latifah syir di bawah dada yang kanan. Kemudian ada latifah ruh di atas dada yang kiri. Kemudian ada namanya latifah khofi di atas dada yang kanan. Kemudian ada namanya latifah akhfa. Akhfa ini di tengah-tengah antara dada kiri dan dada kanan. Kemudian ada namanya latifah nafs latifah di kening. Ini semuanya adalah anatomi yang gaib. Lalu ada namanya latifah kalam. Itu yang menjadi latifah kulul jasad di bawah pusat dia. Nah, pada latifah yang namanya latifah kalb itu, di sini ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Pada latifah syir terdapat nafsul mulhamah. Pada latifah ruh terdapat yang namanya nafsul mutmainnah. Pada latifah khafi terdapat nafsul radiyah. Pada latifah akhbar terdapat nafsul kamilah. Pada latifah nafsul latifah adalah terdapat nafsul amarah bisu di sini. Pada latifah kalab itu terdapat yang namanya nafsul mardiyah. Ini semuanya adalah merupakan yang gaib dari sifat manusia di balik yang nyata ini. Dan semuanya itu adalah memiliki pengaruh-pengaruh sendiri dalam ilmu tasawuf, apakah itu mulai dari gada, hasad, hikdun, takabur, sum'ah, riyah, itu adalah termasuk gaib. Ternyata dia punya tempat khusus di latifah ini. Dari mana kita lihat ventilasi itu? Ventilasi alam syahadah yang dapat meneropong alam gaib. Jadi itu yang dipelajari oleh Imam Ghazali, sehingga dia tidak hanya mempelajari yang fisika, metafisika dipelajari. Kalau orang barat, dia hanya yakin terhadap yang fisika, tidak yakin adanya metafisika. Para sufi tidak hanya sakit pada metafisika, tetapi adalah yang abstrak di balik metafisika itu, yang dinamakan gaibul gawaib. Yaitu adalah kegaiban daripada semua yang gaib.
di balik yang gaib itu ada yang lebih gaib. Dicontohkan di dalam kalbu kita, dalam jantung ini, sampai kepada yang namanya itu fuad, yang disebut dengan hati nurani, di lapisan yang dalam, di domir. Nah itulah diteropong melalui ventilasi syahadah untuk bisa melihat yang gaib. Kesemua ini adalah dari ilmu, sehingga melahirkan nanti ada yang namanya yakin, ilmu yakin dan hakul yakin. Jadi dengan demikian Allah lah al-mubdi'u badi'us samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi membuat sesuatu yang tanpa melihat ada contoh sebelumnya, itulah yang namanya bid'ah. Itulah yang namanya badi. Badi itu indah, karena keindahannya itu tidak terpengaruh oleh apa yang sebelumnya. Karena kalau dia terpengaruh oleh apa yang sebelumnya, dia terikat untuk menciptakan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Karena itulah dia terikat menciptakan seindah-indahnya. Qala fa in qulta, maka jikalau kau katakan, qad qadaitu ala kulli wahid, sesungguhnya aku telah menyelesaikan atas setiap sesuatu, atas setiap orang, minal qailin, daripada orang-orang berkata, bil jabri, dengan adanya pemaksaan, wal ihtira'i, dan adanya perbuatan, wal kasbi, dan adanya usaha. Anak musabikun, orang yang mengatakan seperti ini dia benar, min wajib, dari satu sisi, wa ma'asirikihi, dan dia bersama kebenarannya, khasirun, termasuk orang yang masih pendek pengetahuannya, wahada tanabun, dan ini adalah tanabun, istilah market dalam taqabulul alfaz, taqabulul mutanaqidain. Yang kedua taqabulul didain, yang ketiga taqabulul mutadayifain. Taqabulul naqidain itu adalah perlawanan antara iya dan tidak, positif dan negatif. Misalnya jannata wala jannata, surga dan bukan surga. Kalau surga dan bukan surga, berarti ada kompetisi yang lain. Ada kompetisi yang lain. Selain daripada surga itu lagi, lauh mahfuz, kursi, kalam, surga dan bukan surga. Tapi kalau dia mengatakan surga lawan neraka, berarti itu one day one. Surga lawan neraka, tidak berlawanan dengan langit, tidak berlawanan dengan aras, tidak berlawanan dengan lauh mahfuz. Itu yang takabulul tanah hidayah. Kalau takabulul hidayah, takabulul hidayah itu satu lawan satu yang berhadapan, tidak berhadapan dengan lain. Nah kalau takabulul mutadaifah itu, yaitu takabulul mutalazimain, yaitulah dua yang berbeda saling menentukan. Seorang perempuan tidak bisa dikatakan suami kalau dia kata istri kalau tidak punya suami. Seorang laki-laki tidak bisa dikatakan suami kalau dia tidak punya istri. Seorang tidak bisa dikatakan bapak kalau tidak punya anak. Nah ini mutalazimain. Jadi takabul dalam arti apa? Kalau kita lihat dari satu sisi benar, tapi bisa saja dia dilihat dari sisi yang lain tidak benar. Pakai yumkinu pahmuzalika, maka bagaimana mungkin memahami yang demikian itu? Wal yumkinu isalu dzalika ila al-amhami bihadin, apakah mungkin menyampaikan yang demikian itu pada pemahaman yang contoh? Yang satu contoh, Allah Ta'ala anna jama'atan minal umyan,
bahwa ada dua kelompok minal umyan. Ini umyan ini bukan sintasnya, tapi jamak taksir. Jamak taksirnya ziyadatul alif wa nun. Dia berbaris bawah dengan kasrah. Karena apa? Karena di sini ada isim lagi sarif yang dilalui oleh al. Seandainya kalau tidak ada al maka umyana min umyana, tapi minal umyani karena ada al. Qad sami'u, terdengar bahwa sekelompok daripada orang-orang buta mereka sesungguhnya mendengar annahu qamila ilal baldati, bahwasanya dibawa kepada suatu negara hayawanun ajibun, hewan-hewan yang mengagumkan, hewan-hewan yang mengherankan. Yusammal filu, yang dinamakan itu hewan yang menurut namanya gajah. Dia dengar cerita itu orang buta ini, dia cerita. Wa ma kanu qatun syahadu suratahu, dan tiadalah mereka orang-orang buta itu sedikit pun tak pernah menyaksikan rupa daripada gajah. Wala sami'u ismahu, dan tiada juga mendengar namanya. Faqal, maka berkata itu si buta, orang-orang buta berkata, la budda min musyahadatihi, tak boleh tidak bagi kami min musyahadatihi, daripada menyaksikannya. Bagaimana menyaksikan dia tidak bisa melihat? Wa ma'arifati, dan mengetahuinya bil lamsi. Kalau begitu kita dapat mendengar dengan merabanya, memegangnya, tidak. Kita bisa menyaksikan dengan memegangnya. Itu kata sebutnya. Al-Tadi naqdiru alaih, yang kita mampu atasnya untuk memegangnya, kita mampu atasnya. Fatalabuhu, maka mereka mencari ke gajah. Falamma wasalu ilaihi, maka manakala mereka sampai kepada itu si gajah, lamasuhu, mereka menyentuh akan dia dari itu si gajah. Fawaqa yadu ba'dil umyan, maka jatuhlah tangan sebagian daripada si buta-buta itu ala rijalain, atas dua kaki gajah. Dia pegang kaki gajah ini. Wa waqa'a yadu ba'dihim ala nabi, sedangkan sebagian yang buta itu jatuh tangannya kepada nabi, kepada taring itu aja belalai itu apa? Taringnya itu. Wa waqa'a yadu ba'dihim ala uzunihi, dan sebagian jatuh tangannya kepada telinga itu sedang. Faqalu, maka mereka pada berkata, kan arafna. Jadi semua mengatakan, yang memegang kaki gajah, yang memegang telinga gajah, yang memegang taring itu gajah, terus dikatakan, kita sudah tahu sekarang. Salah lalu mereka berkata, sa'alahum baqiyatul umyan, maka menanyakan mereka oleh orang-orang buta yang lain. Akhtalafa ajwibatuhum, maka berbeda-beda jawabannya. Jadi yang memegang kaki itu, yang memegang kaki ini tanya, bagaimana kau dapatkan gajah itu? Dia mengatakan, lah ternyata gajah itu dia panjang, kemudian besar, dia terus berdiri. Orang lagi lah bangsa berbicara, maka berkatalah si buta yang memegang kaki gajah, innal bila ma huwa illa istiwa dan kasnatun, tidak ada sesungguhnya gajah itu, tidak ada lagi kecuali seperti ustiwana. Itu istana itu semacam apa namanya kalau di apa ini? Jalan apa namanya? Ada yang sambil pada rodanya itu. Apa namanya? Nah, seperti itu. Tanah.
kayak Bako na, bako. kayak mereka. Sok, sok. Kayak bako. Itu dia bilang. Angan. Asnatul zahir. Yang kasar luarnya. Illa annahum al-yaqu minha, kecuali itu si gajah lebih halus sedikit daripada istuana. Kalau istuana itu kan agak kasar ya, tetapi gajah ini lebih halus sedikit daripada itu si istuana. Itu jawabannya. Wa qala alladzi lamasannaba, lalu berkata si buta yang menyentuh akan itu sekali, laisa kama yakul, bukan seperti yang dikatakan oleh yang pertama, bal huwa, tapi dia salbun, dia keras sampai gajah, keras sampai batu dia. La nabi, tidak ada kelembutannya sedikit pun tidak ada. Ada kelembutannya yang keras betul kayak batu. Wa amras dan licin, dia licin. La khusyunaka, tidak ada rabat-rabat yang dibilang. Padahal tadi yang mengatakan seperti istilah itu rabak, lebih halus sedikit daripada istilah. Kalau ini mengatakan yang licin, tidak keras, tidak ada rabatnya sedikit pun. La khusyunaka tapi laisa fi galazin ustuana, dia tidak seperti kerasnya itu ustuana. Aslam sama sekali begitu kata yang memegang tariknya. Bal huwa ustu umudin, tapi gajah itu kayak dia. Maka singkat kedua itu. Wa qala alladzi lamasam udhuna, berkata yang memegang telinga itu. Dan telinga, dia mengatakan la umri wa la yuzlimun wa fihi husnatun. Dia demi umurku katanya, dia adalah sangat lembut itu aja. Dari yang dipegang telinganya, yang dipegang telinganya, memang ada sedikit kasar-kasar, tapi sebetulnya dia lembut. Gajah itu dari semuanya yang tiga itu berbeda-beda, jawaban berbeda-beda yang di situ. Fasuddiqa ahaduhuma, maka dapat dibenarkan salah daripada keduanya ini padanya min wajhihi, dipandang dari satu arah, karena memang yang diceritakan oleh yang memegang kaki itu seperti yang contohnya apa yang dipegangnya itu yang diceritakan. Jadi masing-masing menceritakan, menjawab dengan apa yang dipegangnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, walakin qala ma huwa mislu umudi, tetapi dia berkata tidaklah dia seperti tiang-tiang, walau huwa mislu istuwanatin, tidak juga dia seperti istuwana, wa innama huwa mislu jildin aridin galizin, tetapi hanya saja dia adalah seperti kulit yang lebar, galizin yang keras, yang keras. Fakul wahidin, maka masing-masing daripada mereka, min haula'i, daripada mereka, suddiqa min wajhin, itu dapat dibenarkan dari satu sisi. Iz akhbara kullu wahidin, karena menceritakan masing-masing orang amma asabahu, daripada apa yang dia dapatkan min ma'rifatil fil, daripada pengetahuannya tentang gajah. Walam yukhrij wahidun bi khabarihi, dan tiadalah mengeluarkan oleh setiap orang pada kabarnya adwas fil daripada sifat gajah. Walakinnahum, tetapi mereka itu bijumlatihim, dengan keseluruhannya secara kolektif, kasaru al-ihadati, mereka terbatas daripada meliputi bikul fi suratil bil, dengan hakikat daripada rupa gajah, daripada rupa gajah. Kadang-kadang itu kan kalau anak-anak ibtidaiyah dari masa kecil, gajah itu binatang besar, telinganya lebar, matanya kecil,
hidungnya panjang, ekornya pendek, itu kadang-kadang dihafalkan maknanya. Jadi kalau ditanya mereka, dia pasti akan menjawab seperti itu. Nah, coba kecerdasan gajah. Maka dia mengatakan, gajah itu binatang besar, yaitu telinganya besar, badannya kecil, hidungnya panjang, ekornya pendek. Ini diceritakan, dia tidak menceritakan seperti itu sih, karena dia masing-masing menyentuh akan satu bagian daripada tubuh si gajah. Walam yukhritu aydun fi khabari an wasfil fil walakinnahum bi jumlatihim kasaru al-ihafati bi kulli suratil fil. Fastabsara bihadzal mithal, fastabsir bihadzal misal. Maka coba jadikan pikiran contoh ini. Wa qabir bi, kemudian coba renungi dia. Fa innahu mithalun, maka semuanya ada satu contoh. Aksaru ma ikhtalafa nasu fihi, yaitu kebanyakan apa yang berbeda pendapat oleh manusia padanya. Wa in kana hadza kamilan, dan jika ada ilmu sesuatu yang sempurna, yunafihu ulumul mukasyafati, yaitu dapat menumbuh akan ilmu-ilmu mukasyafah, artinya dapat bertentangan dengan ilmu mukasyafah. Wa yuharriku amwajaha, dan yang menggerakkan gelombang-gelombangnya. Walaysa dzalika min ardina min gardina, dan bukan yang demikian itu dari tujuan kita. Fal narji ila ma kunna bisyarih, maka hendaklah kita kembali kepada apa yang adalah kita dengan pembahasannya. Wa huwa bayanun anna taubata, yaitu adalah membahas, menjelaskan tentang bahwa taubat itu wajibatul wajib. Bijami'i ajzaiha talatatu, dengan semua juzuk yang tiga: ilmu, menyesal, dan berazam untuk meninggalkannya. Al-ilmu wal nadmu wa tarkuhani. Ini tiga juzuk dari taubat, mengetahui bahwa yang namanya dosa itu menyengsarakan, penyesalan, menyesal karena kita sudah berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan apa yang diwajibkan. Lalu kita berencana untuk meninggalkan apa yang sudah menyebabkan mendapat dosa. Ini tiga juzuk. Wa anna badakilun fil wujub, dan bahwasanya penyesalan itu bukan masuk pada yang wajib-wajib. Likauni waqi'an fi jumlati af'alillah, karena bahwasanya dia adalah jatuh pada jumlah perbuatan-perbuatan Allah al-mahsurati baina ilmil abdi baina wa iradatihi, yang terbatas di antara ilmunya hamba dan keinginannya, wa qudrati dan kemampuannya, al-mutakhalliyati baina, yang berselisih di antaranya. Wa amma hada, dan adapun ini wasfu sifatnya fa'isul wujubi yum subjus minhu, yaitu yang nama wajib itu yang kemudian, artinya tiga daripada ilmu. Apa daripada ini? Ilmu, penyesalan, dan meninggalkan itu dia dibintai dalam satu hukum wajib. Wajib tahu apa yang melanggar, wajib tahu apa akibat pelanggarannya, kalau wajib menyesal, dan wajib meninggalkan. Nah, ini mana daripada dia dibintai oleh suatu hukum. Ternyata apa yang dibahas tadi itu merupakan suatu gambaran analisa daripada Tuan Musannif, yaitu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seolah-olah dia membawa kita jalan-jalan ke tempat yang begitu banyak, berliku-liku, untuk sampai pada satu titik tujuan yang akan menjadi sasaran yang kita sasarkan masalah taubat. Jadi sengaja beliau itu mengurai dengan cara berliku-liku supaya kita ini dibawa untuk menjadi orang yang apabila kita ingin mengetahui hakikat sesuatu, maka kita urai. Misalnya ibu-ibu untuk mengetahui hakikat bubur putih, hakikat bubur putih yang dibikin oleh ibu pada bulan Muharram,
Dari apa bahannya, dari apa bahannya supaya dia rasanya itu secara musalsal sanadnya dari awal sampai akhir. Nah, bubur putih ini ada nggak di Mekah, ada nggak di Mesir, ada dari apakah dia berada di Lombok saja atau di Jawa? Untuk mengetahui hakikat dari bahwa bubur putih ini adalah diajak oleh orang yang ahli terhadap bidang pembuburan untuk dapat mengetahui secara detail. Begitu juga yang melihat tombak, sehingga apa yang terungkap begitu panjang lebar ternyata sasarannya adalah bahwa karena suatu dosa akan kita hapuskan dengan cara tobat, supaya tobat kita itu menjadi tobat yang nasuha, maka kita tahu proses daripada terjadinya dosa seperti yang digambarkan tadi, seorang yang menciptakan sebuah karya tulislah, bagaimana asal usulnya sehingga dia bisa melahirkan sebuah karya tulis. Nah, inilah yang termasuk analisa untuk kenapa seorang itu sampai berbuat dosa. Siapa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kapan adanya sebab? Ini kan semua itu adalah sebuah analisa. Kemudian dosa itu dilakukan, apa efeknya? Baik bagi pribadi, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi masyarakat, sampai kepada efek negatif masuk neraka. Kalau begitu, bagaimana antisipasinya? Bagaimana kita untuk tidak masuk neraka dengan sebab dosa itu? Maka jadilah dengan sebab dosa itu kita menjadi orang yang sangat hina di hadapan Allah, menjadi orang yang sangat berkeperluan kepada Allah. Niscaya kita akan menjadi orang yang menyesal karena melakukan perbuatan bagus dengan sebab sebuah penyesalan paling ditakuti oleh setan dan iblis. Paling takut perbuatan bagus yang dilakukan oleh orang yang sudah merasa menyesal meninggalkan kebagusan itu. Begitu juga sebaliknya, melakukan perbuatan yang terlarang menyebabkan dia menyesal, lalu dia bertobat memperbaiki diri, dia semakin menjadi orang baik. Nah, itulah nanti di dalam kitab itu yang dikatakan maksiyatun aw rasak zullan wa iqaran khairun min taqatin aw rasak izzan wa istikbaran. Artinya di situ melakukan perbandingan antara taat dengan maksiat, tetapi adalah kesombongan dan kehinaan. Hina di hadapan Allah karena dirinya nanti kan yang betul-betul hina itu, lalu dia mengatakan orang lain baik. Ya Allah, kalau itu ternyata sangat baik teman saya itu, tidak seperti saya, orang yang sangat hina, sangat kotor, sangat menjijikkan. Sebaliknya, yang banyak perbuatan bagusnya ini, dia terlalu merasa bangga dengan kebaikan. Ini semua karena prestasi saya, ini semua karena mujahadah saya, ini semua karena kedekatan saya dengan Allah. Tidak seperti si Ali, kelihatannya betul-betul tidak pernah berubah, pantas dia nanti akan jadi penghuni neraka. Nah, inilah termasuk ciri-ciri daripada orang yang izan wa istikbaran dengan kebaikannya akannya. Oleh bayanu anna wujubat taubati halal qaul. Ini suatu pembahasan bahwa kewajiban bertobat itu halal qaul, yaitu bersegera, jangan ditunda-tunda. Karena kalau tunda, dia akan bercabang dosanya. Semakin lama dia menunda, semakin besar dosanya. Amma wujubuha halal qaul. Adapun wajibnya bertobat itu secara segera. Fala yustaraba fihi, maka tidak dijadikan keraguan-raguan daripada revisi.
tidak dianggap meragukan padanya. Artinya jangan ragukan itu tentang perintah wajib bertobat segera itu. Sehingga katakan bisa saja bisa-bisa lah kita bertobat kalau sudah tua. Karena ini kalau kita tobat kan besok kita ulangi lagi. Wah, apa kita bertobat? Nanti sudah sekali-kali bertobat. Nah, kewajiban tobat itu jangan diragukan. Untuk bertobat yang sekali tidak diragukan. Ma'rifatu qaulil ma'asi munikah. Karena mengetahui kaul ma'rifatu qaulil ma'asi, mengetahui keadaan daripada maksiat tersebut munikah, yaitu membinasakan bid'atul iman daripada nafsul iman. Wa huwa wajibun 'alal qaul, dan dia adalah wajib segera. Karena apa? Kalau tidak segera, iman kita dirusak. Al-mustaqsim al-wujubi, yaitu yang dianggap jauh daripada wajibnya. Walladzi arfa'u ma'rifatu zadri zalika, yaitu kewajiban yang diketahui, dapat diketahui zadrihu, tegahannya, zalika anil fi'li makruh, yaitu tegahannya yang demikian daripada perbuatan yang dipaksa, yang dibenci. Fa'innaha hadhil ma'rifatan, maka sesungguhnya pengetahuan ini laisat min ulumil mukasyafati, dia bukan daripada bagian ilmu mukasyafah allati la tata'allaqu bi amali, yang tidak berhubungan dengan amal, bal hiya min ma'lumil muamalah, tetapi dia adalah merupakan bagian daripada muamalah. Wa kullu ilmin yuradu liyakuna baitan, dan semua ilmu diinginkan supaya dia menjadi pendorong. Ilmu itu sebagai pendorong ala amalin, atas amal. Fala yakun takassa an qadami, maka tidak jatuh untuk dijauhkan daripada masanya. Jadi jangan sekarang kita berbuat dosa, nanti tahun depan berlawan kan terlalu jauh. Harus Taurat. Malam yasir baikan alaih, selama dia tidak menjadi pendorong atasnya. Fal ilmu bidaralis zunubi, maka mengetahui dengan bahayanya dosa-dosa, innama urida, hanya saja diketahui liyakuna ba'ikan likarnya, supaya mengetahui, yaitu mengetahui bahwa dosa itu sangat berbahaya, itu yang mendorong kita untuk meninggalkan dosa. Fahalam yatrukha, maka siapa saja yang tidak meninggalkannya, bahwa faqidun hadzal jazai ila juz'i min al-iman, maka dia berarti orang faqidun, orang yang kehilangan di hadzal juz'i, bagi juz' ini, bagi juz' ini benar iman daripada iman, berarti sudah kehilangan satu juz' daripada keimanan. Wa wal murad bi qauli alaihissalam, dan dialah yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang itu berzina pada saat dia berzina itu dalam keadaan beriman. Dalam arti ketika seorang itu melakukan zina ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya, imannya itu nyingkir, dia nyingkir, imannya dia keluar. Karena apa? Dia tidak suka iman itu bergandengan dengan perbuatan maksiat, makanya dia keluar. Begitu dia selesai berbuat maksiat, iman itu datang lagi. Wa ma arada bihi, dan adalah yang dia maksudkan dengannya nafyul iman alladhi yad'u ila ulumul mukasyafah, yaitu tidak adanya iman yang kembali kepada ilmu mukasyafah. Kal ilmi billahi,
seperti mengetahui Allah, bahwa dia tidak keesaan Allah, wa sifat dan sifat-sifat Allah, wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan rasul-rasulnya. Fa inna dzalika la yufihi zina. Maka sesungguhnya keimanan ilmu mukasyafah itu tidak bisa hilang dengan sebab dia melakukan zina walaupun masih dan maksiat. Wa inna ma aradani nafyal imani li kauni zina mubaadan anillah. Dan hanya saja yang dimaksudkan dengan iman yang hilang itu adalah ketiadaan iman, karena keadaan zina itu menjauhkan daripada Allah. Mujiban lil mukti, yaitu adalah mewajibkan untuk marah, atau marah. Jadi saya dengar si Muhammad baca puisi, sehingga dia contohkan di situ kalau terjadi gempa, katanya dewa air itu menghujam trisulanya. Coba di sini Muhammad ulangi bahwa dewa itu menghujam trisulanya, berarti tidak cocok dia menjadi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah marah. Nah ini tidak pernah marah itu keliru. Tuhan itu mungkin, Tuhan itu bisa marah, Tuhan itu bisa marah, dia juga bisa senang. Dia bisa marah. Karena ini sebabnya maka iman yang hilang pada waktu orang melakukan maksiat itu adalah iman yang menjauhkan diri dari Allah, dan itu berbeda dengan iman mukasyafah. Kalau iman mukasyafah itu seperti mengetahui tentang sifat-sifat Allah, sifat kudrat, beradab, ilmu, hayat, salah bahasa itu. Nah, ini kan sifat wajib. Kalau al-mungkin itu tidak termasuk sifat wajib, tapi sifat jaiz. Makanya yang 20 itu wajib Allah bersifat seperti itu. Kalau mungkin itu tidak wajib, dia hanya bisa saja marah suatu waktu. Apakah Allah ketika mengguncang bumi dengan gempa yang bermacam-macam sebagai bukti marahnya, atau tidak? Bisa saja ada bukti marah, dan marah itu boleh bagi Allah. Tidak, kalau kita tidak boleh marah. Kalau tasawuf, sehingga walaupun kalau syariat kan mengatakan apa? Siapa saja yang tidak marah ketika dihina agamanya, maka dia termasuk setan aras, termasuk setan bisu. Itu bentuk syariat. Tapi kalau menurut tasawuf tidak boleh. Karena ini Rasulullah ketika dia melihat si Badui itu kecil di masjid, sedikit pun dia tidak marah. Bahkan ketika beliau dihina agamanya, dia tidak marah. Pada sisi sautnya duluan malaikat Jibril yang marah. Dari situlah para ahli tasawuf mengatakan lebih hebat penguasaan emosi Rasulullah dibanding Jibril. Jadi kita mungkin ini adalah termasuk dia salah satu dari para asmaullah yang termasuk ismu sifat. Ismu sifat berarti dia termasuk sifat jaiz, bukan sifat wajib. Tidak seperti wujud, tidak melakukan mukhalafah, itu semuanya wajib. Kama idza qala tabib, sebagaimana apabila berkata seorang dokter, hadza samun, ini racun ini, fala tatanawanhu, jangan kau dapatkan ini racun ini. Fa idza tanawalahu, maka apabila tatanawalahu kau mendapatkan dia, kalau mendapatkan itu racun, yuqalu karena mudah, maka dikatakan itu juga pendapatan, artinya mengambilnya atau membelinya wa dari mu'minin, dan dia tidak percaya, artinya begini, dilarang ini racun jangan kau sentuh, tapi dia sentuh itu racun. Kenapa disentuh? Dia tidak percaya ini sebagai sesuatu
Yaitu la bimakna annahu jarum mu'minin biwujudid din. Apa begini tadi? Dia tidak berarti bahwa dia tidak percaya dengan adanya institusi dokter. Dia tidak begitu. Wa qawluhu tabiban, dan bukan dia tidak mempercayai keadaannya sebagai seorang dokter. Wa ghairu musaddiqin bi, dan bukan dia tidak percaya dengan kebenarannya, bukan. Jadi di sini kan dia melanggar larangan. Dia melanggar larangan si dokter yang melarang dia untuk mendapatkan itu racun. Tapi dia sentuh itu racun, dia dapatkan itu racun. Bukan berarti dia tidak mempercayai dokter ini sebagai dokter. Bukan dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh dokter itu adalah racun. Balil uradu, tetapi yang dimaksudkan annahu ghairu musaddiqin bi qawlihi innahu samun muhlikun. Tetapi yang dia maksudkan adalah bahwasanya dia tidak membenarkan ucapan dokter yang mengatakan ini racun yang membahayakan atau yang membinasakan. Itu yang tidak dipercayai. Itu yang tidak dipercayai. Seperti dulu pernah Khalid bin Walid dikasih tahu ini racun, ini jangan diminum. Karena dia memang begitu kuat kan. Khalid bin Walid ini yang banyak membunuh sahabat di perang Uhud. Dia masih takut pada waktu itu. Bahkan Rasulullah pun ingin dibunuh sama Khalid bin Walid. Tapi karena sudah titik kulminasi dari para kebenciannya terhadap Rasulullah, akhirnya Khalid bin Walid pun menjadi seorang mukmin. Begitu dia yakin sekali. Akhirnya ketika dia dikasih tahu ini racun ini membahayakan, tapi dia hafal surat Al-Falaq dengan surat ini An-Nasr. Itu yang dibaca, nanti minum racun itu. Diminum racun itu. Setelah diminum racun itu tidak apa-apa dia. Iya, saya dengar ceritanya Al-Fatihah dan berusaha. Dia sengaja menuangkan pindri di sumur itu. Siapapun yang datang minta obat disuruh limbah itu diisi. Yang sudah dicampur dengan gazebo. Dicampur gazebo. Itu ada wali murid yang bercerita, dan masih anaknya sekolah di sini Modok. Itu pada bulan Ramadan akan berbuka puasa, dia naruh air dengan es di baskom, air betul gazebo. Itu apa gazebo yang menjadi racun itu di sawah. Ayo berani minum, tidak ada yang berani minum, semuanya minum. Tapi kok bisa berubah gazebo itu menjadi extra dose. Luar biasa. Menjadi extra dose. Dan ada orang yang disembelih sama beliau itu. Disembelih. Perpisah leher yang tubuh. Lalu leher ini ditaruh di atas baskom. Di atas baskom. Dan yang bercinta itu orang yang mengalami sendiri. Nah, jadi ini bukan berarti tidak percaya kepada racun, tetapi karena kekuatan dan keyakinannya bahwa Bismillahirrahmanirrahim asmisyadu bissamawati wal ardh, itu maka dia yakin Khalid bin Walid minum racun apa dia. Mungkin itu seperti ilmunya Yusuf itu yang setiap dia minum itu apa? Bir berubah menjadi air biasa. Siapapun yang dikasih berubah jadi air biasa. Dia di rumahnya tidak pernah minum air biasa. Itu selalu minum minuman keras, tapi begitu saja minumnya jadi air biasa. Nah, dokter ini bukan dia tidak dipercayai sebagai dokter yang memberitahukan bahwa inilah racun. Tetapi yang diberitahu itu adalah dia yakin bahwa racun itu tidak bekas, yang berbekas adalah Allah.
Kalau memang Allah memastikan bahwa kau akan mati dengan racun, mati. Kalau tidak begitu, maka racun ini tidak akan membuat apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Fa'innal alima bisabri, maka sungguhnya orang yang mengetahui dengan itu racun, la yatanawal aslan, dia tidak akan menyentuhnya, tidak akan mendapatkannya sedikit pun sama sekali, dia akan begitu. Fal asi bidarurat, maka orang yang durhaka tentang darurat, naqisul iman, yaitu adalah kurang imannya. Walaisal imanu baban wahidan, dan bukanlah iman itu seperti itu. Bal huwa nikun wasab'una baban, tetapi dia terdiri atas 73 bab. Dan yang sabut iman, karena ada itu sabut iman, kemudian yang disyaratkan menjadi qawli utubian. Dari kemudian yang lainnya 73 bagian daripada iman. Nah, ada 73 inilah itu iman. Kalau satu batal masih ada yang 72. Kalau dua batal masih ada yang 73. Jadi tidak semuanya tertutup. Wa adnaha imatatul adha anil tariq, dan paling rendahnya iman itu adalah menyingkirkan akan penyakit dari jalan. Jadi sekarang ini kan banyak yang bikin penyakit di jalan. Ada yang polisi tidur itu kan, polisi tidur. Ada orang yang akan terburu-buru ke puskesmas untuk melahirkan, belum sampai puskesmas itu di polisi tidur itu tidak melahirkan. Itu azab. Karena apa? Memang seorang mengenali supaya apa? Jangan mengendara ini semau-maunya, melarikan kendaraannya, sementara anak-anak banyak bermain. Anak-anak yang main-main itu, kalau ada yang tabrak satu dalam setahun, tapi setiap kali orang yang lewat di azab itu pasti tersakiti. Pasti 1000 orang jalan, 1000 yang tersakiti. Nah, ini disingkirkan, itu paling rendah imatatul azani tarik. Dan tergantung nanti kadar bahayanya. Ada orang yang itu dulu sepeda motor skuter almarhum Haji Jafar, ketika datang haji jatuh dia karena melewati ini polisi tidur itu, polisi sabar itu, polisi tidur itu paling sabar, jatuh dia jumpa terus sumpah siapa yang masak, karena setiap orang jalan pasti tersakiti, apalagi orang yang mau melahirkan langsung melahirkan. Nah itu tingkat kebahagiaan yang ditimbulkan oleh polisi tidur itulah yang nanti kalau dipikirkan itu yang meningkatkan naik bab keberapa dia dalam sebuah iman. Wanita itu kalau keinginan, contohnya ucapan daripada orang berkata, laisal insanu mawjudan wahidan, tidaklah manusia itu diadakan sendirian. Bal huwa nikun, iman seharusnya ini, tapi insan saja. Coba lihat kita beriman ke insan. Berarti manusia itu tidak diciptakan satu sifat. Bal huwa nikun wa sab'una mawjudan, tetapi adalah 73 lebih. A'laha al-qalbu. Jadi kalau di dalam diri manusia ini ada sebanyak paling tidak 73, yaitu juzuk bagian. Sementara kalau dari segi sel kita, sendi persediaan kita dalam tubuh ini ada sebanyak 360 persediaan. Maka 360 persediaan itu wajib kita bersihkan setiap pagi dengan 360 huruf. 360 huruf. Di dalam kitab Majalis Susaniyah itu ada, Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallahu
Asyhaduka biannaka Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Itu 90 huruf. Dibaca 4 kali berarti jumlahnya 360 huruf. Kita disuruh untuk membersihkan dosa yang disebabkan oleh sel yang oleh persediaan yang 360 itu. Bersihkan dulu yang 300 itu dengan doa yang tadi. Allahumma inni asbatu asyhadu amala ta'arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka rasuluka. Ini 90 huruf. Dibaca 4 kali berarti 360 daripada dosa yang dapatkan oleh 360 persediaan itu akan terhapus ketahuan. Barulah kita kasih sedekah. Kita kasih sedekah dia. Dengan apa? Dengan salat duha. Salat duha itu kita sedekah. Makanya adnar amal salat duha itulah 4 rakaat adnar amal. Berarti dalam setiap rakaat dalam setiap rakaat itu ada 90 yang disedekahi persediaan kita. Maka dengan 4 rakaat berarti 360 itu bisa sedekahi dengan 4 rakaat salat sunat duha. Kita harus kembali kepada padilahnya. Kalau kita sembahyang sunat duha 2 rakaat seperti kita sedang berada di depan Buddha. Kalau kita sembahyang duha 4 rakaat, kita sudah masuk ke dalam Buddha. Kalau kita salat duha 6 rakaat, berarti kita sudah mengambil barang yang ada dalam Buddha. Kalau kita sembahyang duha 8 rakaat, berarti kita sudah membawa keluar barang yang ada dalam Buddha. Kalau kita salat 10 rakaat, berarti kita sudah memanfaatkan barang yang kita ambil di dalam Buddha. Kalau kita sembahyang duha 12 rakaat, berarti kita sudah mengetahui berkah daripada barang yang kita ambil dari Buddha. Itu hikmahnya. Makanya kita disyaratkan bahwa jangan pernah keluar rumah dulu untuk berusaha untuk apapun, kecuali harus salat duha paling tidak 4 rakaat di dalam kapal. Termasuk salat sunat Isra yang kita lakukan itu juga termasuk duha. Termasuk duha. Makanya bersihkan dulu 360 sel sendi kita, barulah kita sedekahi dengan salat duha 4 rakaat. Qala musannif rahimahullah ta'ala, waruh dan ruh wa adnaha imatatul ada anil basyarati, yaitu dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan penyakit dari kulit, penyakit kulit. Bi ayyakuna maksusus syari, dengan bahwa adalah dia itu maksusus syari, itu digunting syariatnya, ditulis syariatnya. Mukawwimul azafir dan maklumul azafir, dipotong ini, dipotong kuku-kukunya. Nafsul basyarati anil khamsi, yaitu menapikan kulit daripada semua yang busuk-busuk. Nakyu, membersihkan. Nafsu dari nafsu, bukan nakyu. Makanya tadi kita sudah membersihkan kulit daripada semua kotoran-kotoran. Hatta yatamayyaza anil bahari, sehingga dia berbeda daripada binatang-binatang jinak, binatang yang peliharaan. Al-mursalat, yang diputus, yang dikirim. Al-mamlu'ati bi'auratiyah, yang dilepas dengan tai-tainya. Itu binatang peliharaan itu. Al-mustaqrati, yang dibenci, yang tidak disukai. Misalnya kita pelihara kambing yang mencari mengkeret, kemudian dia kena
dengan kotoran-kotorannya yang licin itu, kita biarkan dia pergi ke tempat dia berdamai. Al-Mustaqratus Wal, yaitu yang dibenci rupa-rupanya, bituli makhalibiha, yaitu adalah dengan panjang makhalibiha wa adlabiha, yaitu dengan panjang tempat makhluk itu, tempat diperahnya, walafiha, dan tempat azlafiha itu tempat ini berkubang, ya, berkubangnya. Wa hadza misalun tabitun, yaitu ini kalau itu situ cupaknya itu maksudnya itu panjang kuku cupaknya itu yang kaki depan dan kaki belakang. Kalau dibiarkan dia bisa panjang sekali. Nah, tapi kalau kita gunting dia, jadi kubangannya itu tidak terbawa kotoran-kotorannya. Wahada misalun mutabikun, kata beliau. Dan ini merupakan contoh yang mutabik, yang sangat sesuai bil imani, dan iman kalau insan seperti manusia. Bapak dosa dan tauhid dan kehilangan syahadat tauhid judul butlana, yaitu dapat mengadakan kebatalan bil kuliah secara menyeluruh, kapak ruh, seperti kehilangan ruh. Walladzi laisa lahu illa syahadat tauhid, dan orang yang tidak ada baginya kecuali syahadat tauhid, warisalah dan syahadat terakhir, huwa insanun maqtu'il atraf, dia adalah sama bagi bukan manusia yang terpotong jari-jarinya, maqtu'ul aini, yang terpotong dua matanya, ainain, dua matanya, faqidun li jami'i a'dha'ihi, yaitu berarti dia kehilangan bagi semua anggotanya al-batinah yang batin, wa zahirah, dan bahkan yang zahir, la aslar ruh, bukan semata-mata ruh. Jadi hilangnya roh sudah ada yang berfungsi lain, bahkan lenyap dia menjadi apa? Menjadi tanah. Wa kama anna, dan sebagaimana bahwa man hadha haluhu, orang yang seperti ini keadaannya, qaribun min ayyamuta, maka sangat dekat bahwa dia mati. Dia sangat dekat bahwa dia mati. Fatayariduhur ruh, maka meninggalkan akan dia oleh ar-ruh as-dhaifah al-munfaridah, yaitu ruh yang lemah dan menyendiri, allati takhlifu anhal aqba', yang meninggalkan daripadanya oleh anggota-anggota tubuh, allati tamudduha wa tafiha, yang dapat memperkukuh dia dan memperkuat dia. Karena dari maka begitu juga man laisa lahu illa asrul iman, orang yang tidak ada baginya kecuali asal iman saja, hanya iman yang punya, yang lain tidak ada. Wa huwa muksirun fil amal, sedangkan dia sangat terbatas pada amal perbuatan. Qaribun min antangkati asajaratu imani, maka akan sangat dekat bahwa akan terputus, akan rontok kayu-kayu imannya. Tak kali adanya kecopot, ya. Min antam tak kali asajaratu imani, akan tercabut kayu-kayu imannya, akar-akar imannya. Idza sabdamat harihu, apabila menabrak dia oleh angin yang al-asifatu, angin yang berkencang. Al-mu'arikatu lil iman, yang menggerakkan bagi iman, fi muqaddimati qudumi malakil maut, yaitu pada permulaan kedatangan malakul maut, wa uruli, dan kedatangannya. Fa kullu imanin lam yasbut fil yaqini, dan maka setiap iman yang tidak tetap dalam keyakinan asluhu pangkalnya, walau tantashir, dan tidak tersebar fil a'mali, pada amal perbuatan, hurufnya, cabang-cabangnya, lam yasbut ala awasitil ahwali, maka dia tidak akan bisa kukuh atas goncangan atas tiupan angin
huru hara yang meniup dia. Inda zuhuri nasyati balakul mauti, ketika nampak ubun-ubun balakul maut. Wa khaifa alaihi su'ul khatimah, dan dikhawatirkan atasnya su'ul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. La ma yusamma bi ta'ati, bukan apa yang dinamakan dengan nama ta'at, ala kawalil ayat wa sa'at, atas silih bergantinya hari dan waktu, hatta rasha wa tawata, sehingga dia kuat dan tetap. Wa qaulul asilil muti, dan perkataan orang durhaka bagi orang taat. Ini mu'minun, kata si durhaka, saya orang beriman. Kamu anak kamu minum, sebagaimana kau juga beriman. Kakauli sajaratul farqi, seperti ucapan daripada kayu cabang, li sajaratis sanuri, sebagai bagi kayu as-sanubari. Apa dia bilang? Ada sajaratun atau sajaratun. Ini sajaratul qar'i itu adalah bagikan tadi orang yang hanya sekedar punya iman. Ini. Sedangkan sajaratul sanubari itulah bagikan orang yang bisa punya iman, ada punya amal. Punya amal. Kalau kita bandingkan sini ya, pohon palem itu tidak punya cabang dia. Bangsa palem itu semuanya, pinang, palem tupai, palem gajah, termasuk nira, itu tua, endau, termasuk kelapa, itu termasuk dia sajaratul qar'i. Sedangkan sanubari itu yang punya cabang, semua masuk dalam kategori sanubari. Dia bilang, ada sajaratul kita saja. Kau saya ini kayu, kau juga kayu, sama kan dari ini. Sama-sama. Seperti Al-Maqullah dulu, kan bersakat, dia selalu mengatakan, ana rijal anta rijal. Ada rijal, bagi jamak taksir. Tidak mengatakan, ana rajul antum rijal. Artinya, untuk menampakkan, sama kita punya keberanian. Sama punya keberanian. Itu orang-orang kadang-kadang itu dijadikan pada sekebunan gigi. Kata-kata pada sekebunan gigi, pada setangguh. Sama. Jadi padahal satu dia hanya punya iman saja, yang satu di samping dia punya iman adalah punya juga amal. Wa ma asana jawab sajaratis sanubari, alangkah bagusnya jawaban daripada kayu sanubari. In qalat, ketika dia berkata, satarifina intiraraka, kalian akan tahu, akan tertipunya kalian, sumul ismi, oleh lengkapnya nama, oleh populernya nama, lengkapnya nama. Iza asaqat riyahul kharifi, apabila sudah bertiup angin kharif, angin musim rontok. Itu kan kalau di dalam ilmu falak ada 4 masa itu. Itu pertama said, sita, kemudian kharif, musim kharif itu musim rontok, kemudian rabi'. Jadi ada namanya musim rabi', musim berbunga. Musim kharif itu musim rontok, kemudian said itu musim panas, sedangkan sita itu musim dingin. Ada 4. Nah, angin pada musim rontok ini menyebabkan akan dedaunan pada rontok. Maka isi kayu yang pertama yang sajaratul qar'i itu, dia tidak mempunyai cabang yang luas, tidak punya ranting, tidak punya dahan. Berarti akarnya bukan akar tunggal, tapi akar serabut. Akar serabut. Akar daripada bangsa palem itu sepanjang daunnya.
Kelapa misalnya berapa meter daunnya, kiri kanan buka belakang, paling tidak itu panjang akar serabutnya. Berbeda dengan bambu. Bambu kadang-kadang lebih panjang akar serabutnya. Nah, sedangkan saja satu sanubari itu adalah semua pohon yang bercabang dan beranting, maka dia mengandung akar tunggal. Fa'inda dzalika, maka ketika itu tangkati usuluki akan terpotong nanti akar-akarmu, watana taru aurakuki, dan akan berhamburan, akan rontok daun-daunmu, wayang kasipu gururuki, maka akan berhamburan, akan terbuka nanti kulit-kulitmu. Kulit jadi istilah di sini maksudnya kulit gururuki. Bil musyarakati fi ismi sajarati, dengan sebab adanya persekutuan pada nama pohon kayu. Ma'al gaplati, bersama kau lupa an asbab bisujudil asjar, daripada sebab-sebab kuatnya itu pendirian pohon kayu. Nah, kemudian kalau di dalam jantung kita itu ada namanya sanubari, maka dikatakan oleh Indonesia hati sanubari. Hati sanubari ini adalah hati yang paling dalam, yang menjadi pangkal daripada semua aktivitas manusia, dan itu tidak bisa dibohong. Sehingga tentang definisi haram kata Rasulullah, kullu ma haka fi nafsika fa haram, segala sesuatu yang membuat kau tidak menjadi tenang, yang membuat kau jadi gelisah dalam hatimu, itu haram. Itu definisi yang sederhana diberikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena ada orang kadang-kadang dia tenang, tapi hati sanubari tidak bisa tenang. Kelihatannya baru saja berbuat maksiat, dia tenang-tenang saja, tapi hati sanubarinya meronta. Hati sanubari inilah yang ditanya, kalau kau ingin tahu bagaimana sebenarnya pekerjaanmu itu, apakah dia bagus atau tidak, tanya hatimu. Tanya hatimu tadi. Saupa tara idzan jalal gayyaru aprasu tahtaki am khimaru. Apa rasanya? Saupa tara, kau akan dapat melihat idzan jalas, apabila telah nampak al-gayyaru, akar-akar bubar katanya, debu-debu. Apa rasul tataki, apakah ada kuda di bawahmu, amhimar atau keledai. Keledai ini merupakan kata-kata biasa, termasuknya salah satu bentuk daripada syair jahili. Ini yang di Kairo yang mempersulit anak-anak itu sulit sesih, syair jahili yang kadang-kadang sababul hurufnya sangat sulit untuk diketahui. Kalau ajarnya sih gampang, karena di Mesir itu ada ribuan kitab Arab Salih dengan bermacam-macam cara, apa yang nazal, ada yang nasar, tapi pencaranya sama saja. Cuma ada yang pakai do re mi fa sol la si, pakai nol. Tanda-tandanya. Nah, syair jahili ini kalau anak S1 selesai 5 tahun, S1-nya di adab, berarti dia sangat luar biasa. Ada salah seorang yang sudah tamat di Mahat Ali, 9 tahun baru dia selesai S1-nya di adab ini. Karena di situ kesulitannya. Maka jarang sekali kalau dia tidak betul-betul ingin, ya, artinya dia mental untuk lama selesai, tidak berani tidak masuk situ. Anda dia harus siap untuk bisa menjadi mafal mahasiswa paling lama. Qala wa hadza amrun yazharu indal khatimati wa innama inqata'a niyatul arifina khawfan min dawa'il mauti wa muqaddamatihi al-hailati wallahu a'lam bishawabil majrah. Jadi belum kita diberikan kesimpulan oleh beliau tentang apa yang diuraikan mengenai
wajibnya tobat secara segera, jangan ditunda-tunda. Karena itu Rasulullah mengatakan, badiru ila sholati qabla al-faut wa ajjilut taubata qabla al-maut. Bersegeralah salat sebelum luput waktunya dan segeralah tobat sebelum tiba kematian. Kata daripada Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa tobat itu fauran. Kalau satu hari kita tunda, bertambah dosanya. Atau bertambah dosa lali itu sebenarnya. Dosa lali itu 2 hari terus semakin lama semakin bertambah, makin lama semakin bertambah. Sehingga nanti akan berkaitan seperti tadi itu, ada orang yang punya imannya saja tetapi tidak banyak amal salehnya, dan banyak orang yang beriman tapi beramal saleh. Jadi mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang dapat mengikuti para alim ulama, di mana ulama-ulama itu mengikuti Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita diberikan berusia panjang untuk lengkap dulu pengetahuan kita, pengamalan kita, sehingga menjadi sajaratus saumubari itu. Ibarakatil Fatihah.